Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eski. Nama saya Pius. Nama saya Didan. Nama saya Alfreda. Dan di belakang kamera itu adalah Joseph. Dan kami di sini akan membuat vlog tentang keamanan cyber di negara Indonesia. Mau tahu kelanjutannya apa? Mari ikuti saya. Oh my god. Kalian tahu sih juga ya, beberapa tahun yang lalu itu dan atau beberapa bulan yang lalu itu data Indonesia itu bisa-bisanya bocor dan datanya As soon as I am able, every other day I'm wondering what's a human being gotta be like. What's a way to just be competent? You sweet and six, you're my life. Every other day. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard mengimbau masyarakat menjaga privasi data pribadi masing-masing. Saudara, ratusan juta data penduduk di kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil Pemirsa, kasus kebocoran data pribadi telah berulang di Indonesia. Kenapa? Dari intro yang kita lihat barusan itu adalah kenyataan dan fakta bahwa negara Indonesia itu memiliki keamanan yang bisa kita panggil lemah karena bisa-bisanya data warga, data seluruh kementerian dan polisi pun ikut bocor, dan itu hanya dalam waktu beberapa jam saja, dan itu pun dibobol sama hacker. Dan ya, hakernya itu bukan banyak, hanya satu. Nah, itu yang membuktikan bahwa negara Indonesia ini memiliki keamanan yang bisa-bisanya sangat lemah. Dan bagaimana sih kok bisa negara Indonesia itu memiliki keamanan cyber yang lemah? Mari kita bahas langsung aja ke video ya. Oke, langsung aja kita bahas, yaitu seberapa kuat kekuatan cyber di negara Indonesia ini, guys ya. Ya, sebenarnya kekuatan cyber di negara Indonesia ini kita bisa sebut sebagai cukup lemah ya. Kita bisa panggil cukup lemah karena ya memang ada beberapa bukti kasus-kasus seperti data breaching, phishing dan lain-lain, guys ya. Yang nggak ada habis-habisnya, guys ya. Ya, sampai sekarang ya hacker yang bernama Bajorka itu yang mengambil seluruh data ya hampir semua, guys ya, data warga, data pemerintahan, data kepolisian, data hukum dan lain-lain itu berhasil diambil dan dijual, guys ya, ke dark web, guys ya, yang seperti yang ada di intro tadi. Dan ya sampai sekarang hackernya itu tidak kunjung gimana, guys ya, tidak kunjung ditangkap ya, tidak kunjung ditangkap sama sekali, guys ya. Sampai sekarang hacker itu masih dianggap sebagai anonim atau namanya masih tidak diketahui. Bahkan ya ada kabar lucunya di sini, polisi berhasil menangkap Bajorka, tetapi itu ternyata bukan Bajorka, guys ya. Ternyata itu cuma orang random yang bisa-bisanya polisi tangkap, dan setelah mereka mengetahui jika itu bukan Bajorka, apa kata-kata mereka? Tentu saja salah tangkap ya. Bro, saya nggak mau membahas ini sebenarnya, tapi itu memang kenyataan, guys ya. Oke, lanjut. Bagaimana sih, kenapa sih kekuatan cyber di negara Indonesia itu? Oke, saya langsung bahas saja kenapa keamanan cyber di negara Indonesia itu bisa lemah ya. Kita baru tahu, guys ya, beberapa hari yang lalu itu tahun yang lalu itu kita pernah terjadi kejadian, yaitu sebuah server data besar di Indonesia itu kebobol dan semua data informasinya itu dijual di dark web oleh Bajorka. Nah, itu sangat bahaya banget, guys ya. Bahkan tapi ya itu juga berdampak kepada warga loh, guys ya, karena ya semua akun itu jadi sulit untuk digunakan, seperti banyak sekali info login karena mereka namanya jadi jual, guys ya. Terus transaksi jadi sulit dan lain-lain. Maka dari itu, nah, saya akan langsung aja bahas kenapa keamanan negara di Indonesia itu bisa sangat lemah, guys ya. Oke, ada dua faktor yang menghadap kenapa keamanan negara Indonesia itu bisa lemah. Ya, yang pertama itu adalah
kurangnya pemahaman tentang teknologi ya. Zaman sekarang itu guys ya, sekarang kan harusnya itu para pengamanterian, para pemimpin negara itu harusnya itu anak muda guys ya. Tapi ya entah kenapa saya itu belum pernah lihat anak muda itu bisa jadi menteri, bisa jadi itu, belum pernah lihat sebenarnya guys. Ya jarang gue lihat. Bahkan di dalam pemegang besar server data negara Indonesia yaitu Komdigi, itu semuanya itu hampir semua adalah orang tua. Pada zaman Budi Ari dulu guys ya, itulah pada zaman itulah guys ya, dalam kehancuran dari Kominfo, karena ya banyak sekali masa kritik seperti ya WhatsApp yang ingin diblokir, terus data yang semakin marak-maraknya hilang, akun yang bisa hasilnya semua warga, akun warga jebol, dan ya masih banyak lagi. Tentu saja sebenarnya itu keamanan Indonesia bisa lemah itu karena ya itu kurangnya pemahaman tentang teknologi, tentang teknologi. Karena ya orang tua itu sebenarnya memiliki jam terbang jam kerja yang sudah sangat tahu guys ya, dia sudah tahu bagaimana cara melakukan ini, karena mereka sudah memiliki banyak pengalaman. Namun pengalaman itu tuh pengalaman dulu ya, bukan pengalaman sekarang. Jadi seketika mereka itu tidak bisa beradaptasi dengan teknologi yang baru saat ini ya. Seperti ya sekarang aja negara-negara lain aja sudah bisa membuat teknologi nuklir sendiri dari sebuah teknologi, dan ya sebuah pemblokir sinyal yang sangat kecil yang ada di Cina itu, dan ya masih banyak lagi. Tapi Indonesia masih belum beradaptasi dengan teknologi tersebut. Justru Indonesia tuh masih seperti kayak ketinggalan zaman lah guys ya. Ya saya sebenarnya tidak mau mengejek-ngejek Indonesia ya, tapi ya memang kenyataannya seperti itu guys ya. Ya lanjut ya, itu ada faktor kedua yaitu adalah mereka menganggap teknologi itu sebagai seperti barang sampingan saja ya, seperti sebuah hal sampingan. Padahal teknologi itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari sekarang. Apa sekarang ya nggak pakai teknologi listrik, nggak pakai teknologi handphone atau teknologi AI sekarang? Kalau kalian bisa ngasih tahu di sini yang masih yang tak ada sebuah benda yang tidak pakai teknologi tapi sekarang masih dipakai lah, gue bener langsung kasih lo itu 100.000 berani gue sini guys. Gue berani langsung tarik ke sini guys ya. Kalau kalian masih cari-cari alasan, berarti apa? Kalian itu tidak mau Indonesia itu sebagai negara yang maju dengan teknologinya yang maju juga. Indonesia itu yang maju itu memang budaya ras suku dan lain-lain itu semakin maju karena mereka itu memiliki kesejahteraan yang sangat tinggi dan seperti tidak bisa dipatahkan. Tapi masalahnya itu dari semua itu mereka itu mereka itu melupakan bahwa zaman yang semakin maju, semakin modern. Nah, kalau misalnya Indonesia seperti ini terus, maka Indonesia itu akan langsung ketinggalan zaman. Bener, langsung ketinggalan zaman, dan ya negara-negara lain, sementara negara lain aja buat pensil ini aja udah langsung tinggal kupas terus tinggal pasang set terus tinggal pasang ini labeling set, dah selesai. Indonesia masih mengikis pakai tangan segini. Memang lebih presisi tapi tidak efisien menurut saya. Tidak efisien ya. Sekarang negara-negara itu pakai teknologi, makanan aja pakai teknologi. Sekarang lebih cepat. Kalau negara sekarang masih pakai manual, memang presisi sekali bentuknya menjadi lebih bagus, menjadi itu karena hasil saya tanya itu terlihat oleh tangan manusia yang dibuat. Oke, ini bagus. Oh, ini ada yang kurang, gue bentuk lagi. Oh, ada yang kurang lagi, gue bentuk lagi. Nah, sekarang mesin itu sekarang bisa lebih presisi. Ya, apa? Karena nggak mau tunjukin buktinya. Oke, langsung saja. AI itu adalah sebuah mesin, hitungannya mesin pekerjaan. Ya, AI sekarang itu bener-bener sudah sangat maju sekali dari sekarang. Dan ya sampai negara-negara lain itu takut bahwa AI akan mengambil alih dunia. Tapi sebenarnya itu tidak guys ya. AI kan buatan manusia. Masa buatan manusia mengambil itu guys ya. Mungkin bisa saja, tapi kecerdasan buatan tidak akan membuat kecerdasan buatan itu sendiri. Dan ya tentu saja kalau misal kita langsung ambil aja dari AI apa guys ya contohnya. Tidak ada contoh di sini guys ya. Nah,
kalian sudah lihat penjelasan saya tadi ya, tentu saja bisa-bisanya ya guys ya, data warga di Indonesia atau negara kita sendiri itu bisa bocor guys ya. Nah pasti kalian juga berpikir ya, kalau data negara itu bisa bocor sekali kan data warga juga ikut bocor, karena itu kan termasuk ke dalam sistem negara kita juga, sistem data negara kita juga. Nah maka dari itu semua data termasuk KTP kalian dan juga informasi lain seperti ya alamat rumah dan lain-lain pasti juga ikut kebobol dalam dari hacker itu juga ya guys ya. Nah bagaimana cara menguatkan keamanan kalian guys ya, agar data kalian itu selalu aman. Bahkan hacker pas masuk itu juga, waduh ini akun kok bisa kuat banget dia bisa dihack ya guys ya. Iya saya ini guys ya, akun saya itu selalu aman guys ya, belum ada hack. Nah kalian ingin tahu tipsnya bagaimana cara agar akun Anda aman? Mari kita bahas. Oke langsung aja guys ya, saya langsung aja kasih tips ke arah kalian agar mengamankan akun kalian agar aman dan tidak mudah dibobol oleh hacker ya. Yaitu adalah pertama, gunakan sandi yang sangat sulit ya, yang jangan terlalu sulit ya, nanti kalian lupa malah sandinya, malah akhirnya nggak bisa buka sendiri ya. Saran saya yaitu adalah gunakan sandi yang cukup ketat guys, yang hanya kalian tahu, seperti ya tanggal lahir kalian, umur kalian, atau gunakan gabungan sebuah huruf kapital, huruf kecil, dan juga huruf yang akan membentuk sebuah kode, seperti misalnya ini dan juga ini. Atau enggak kalian juga bisa gunakan yang lain yang menurut kalian bisa ingat-ingat guys ya, kayak sebuah angka berulang atau sebuah kode yang berhubungan dengan kalian. Ya kalian gunain sesuka kalian. Yang penting saran saya, kalau kalian membuat sebuah sandi akun, jangan gunakan yaitu pertama nama kalian sendiri. Nama kalian sendiri aja itu mudah sekali terekspos, padahal nama itu adalah identitas yang pertama orang ketahui. Ketika kalau orang tahu nama kalian, berarti orang bisa menebak apakah namanya ada hubungannya dengan sandi akunnya. Nah itu malah bisa jadi lah guys ya. Nah itulah dia, makanya guys ya, jangan gunain nama kalian, nama orang lain, atau nama adik kalian itu. Soalnya ini juga pengalaman saya, karena saya menggunakan nama saya sendiri sebagai akun. Ketika apa yang terjadi, tentu saja akun saya hilang tanpa ada apa-apa, padahal baru aja 2 hari punya HP baru ini dan akun saya udah hilang. Oke lanjut, tips kedua, gunain verifikasi 2 langkah dari akun kalian ya. Kalau misalnya hacker sudah tahu akun kalian, sandi akun kalian dan juga akun kalian, setidaknya kalian bisa mengamankan lagi akun kalian dengan verifikasi 2 langkah. Verifikasi 2 langkah itu sebenarnya apa sih ya? Oke, verifikasi 2 langkah itu sebenarnya adalah sebuah sistem di mana jika ada orang login, maka akun itu akan memverifikasi bahwa itu kita atau tidak. Seperti biasanya ada 2 tipe verifikasi di sini guys, seperti verifikasi itu buat verifikasi bot dan juga verifikasi 2 langkah itu sendiri. Saya akan jelaskan dulu verifikasi bot. Verifikasi bot itu adalah seperti yang ada di browser itu guys, yaitu seperti kalian akan disuruh pencet seperti ini, dan itu dia, itu dimaksud ada verifikasi bot. Nah biasanya kalian harus memencet sebuah tombol agar kalian dapat masuk ke website itu, tapi itu biasanya website bukan akun. Oke lanjut, verifikasi 2 langkah itu adalah verifikasi di mana ketika kalian login, maka sebuah notifikasi verifikasi kode 6 digit atau 7 digit itu akan dikirimkan lewat akun kalian dan akan digunakan untuk masuk ke akun itu. Biasanya kalau kalian login pasti akan ada tampilan seperti ini yang harus kalian isi kodenya. Nah kode itu kalian kirimin lewat dikirim lewat akun atau email akun itu. Tapi itu biasanya buat kode pemulihan. Kalau kalian buat akun baru mah biasanya enggak terjadi seperti itu, tapi biasanya buat akun pemulihan atau kalian ingin login ulang dari akun kalian itu. Nah verifikasi 2 langkah ini sebenarnya sangat berguna ya, karena verifikasi 2 langkah ini bisa mencegah dan membuat kalian tahu bahwa ada seseorang yang login. Jadi kalian tidak bisa seenaknya langsung ngasih akun itu ke orang itu. Jadi sementara orang itu tidak tahu kodenya, maka orang itu pun tidak bisa mengakses akun kalian, kecuali kalau sekarang ada cara lain buat verifikasi akun itu guys ya, yaitu pakai
device kedua dari apa namanya sebuah sistem komputer. Tapi ya saya nggak mau menjelasin, nah, nanti kalian malah tahu, malah kalian lakuin aneh-aneh lagi. Oke, lanjut. Yang kedua, yang ketiga maksud saya, hindari membuka website yang aneh-aneh. Jujur, di sini itu banyak sekali orang yang pastinya nggak sadar kalau sebenarnya mereka tuh masuk ke website yang aneh-aneh seperti website yang ini. Dan juga editornya ngapain tuh. Oke, websitenya yang itu lupakan saja website itu. Dan ya, kalian harusnya berwaspada kalau membuka website, karena website itu kalau masuknya website, kalian mau masuk website atau apa itulah pokoknya kan harus masuk Chrome harus ada akun itu ada sebuah identitas kalian, seperti yang jelaskan di tadi. Akun kalian itu identitas kalian. Kalau kalian masuk ke browser, seketika kalian itu kayak ya berjalan-jalan di sebuah apa namanya itu guys, sebuah tempat yang luas sekali yang berisi sesuatu. Nah seketika identitas kalian kalian itu akan di-reveal oleh developer website itu sendiri. Website itu tuh online, ada dua ya, ada yang online, ada yang di online tapi diurus bot sebuah server. Jadi tapi kebanyakan sekarang itu pakai developer yang dia gabungin juga dengan server, seperti bentuk seperti ini dan juga seperti ini. Tapi sekarang itu ya cara ya nggak tahu lah, karena saya bukan developer server kok. Nah, tentu saja hindari membuka website seperti itu, karena website seperti itu biasanya apa namanya mengandung sebuah iklan yang saya nggak mau jelasin isi iklannya apa. Mau ya aku nggak akan jelas, dia nggak akan tunjukin isi iklannya apa. Karena apa? Saya sudah jadi, karena saya bandar maksudnya saya apa namanya itu guys, saya sudah pernah mengalaminya. Biasanya sih untuk apa namanya iklannya itu biasanya akan isinya itu ya kayak judul lah, terus apa namanya alfabet ke ya apa namanya website alfabet ke itu apa namanya alfabet ke 15 lah, terus apanya website 3 digit lah. Nah itu biasanya itu. Nah kalau mereka itu apa namanya tujuannya itu sebenarnya mereka itu memasukkan kalian ke website itu dan tergiur oleh iklan itu. Biasanya para pecandu judul yang biasanya seperti itu, mereka itu seperti membuat situs judul, tetapi mereka sembunyikan di dalam website itu tersebut. Banyak sekali website yang sekarang memiliki banyak akun judul, seperti ya website MP3 download yang biasanya saya gunakan untuk mengambil MP3 atau MP4 dari YouTube ke ini ya, walaupun itu ilegal hitungannya, tapi ya gimana, masa aku harus cari sulit lah. Nah lalu apa namanya ada Brandly dan lain-lain, itu biasanya sudah diisi oleh akun judul. Udah diisi dengan sponsor judul maksudnya, maaf. Dan ya bro, sekarang itu ya iklan tuh sekarang kalau nggak pakai judul nggak rame, karena sekarang itu Indonesia kan beberapa persennya kan berapa guys ya, terakhir gue lihat itu adalah 75%-nya itu adalah gambler. 99% penjudi itu tidak akan keluar sebelum mereka menang. Ingat guys kata-kata itu guys, kalian nggak usah apa cuman kalau ada yang main judul itu kalian itu nggak bisa ngandani lagi guys ya. Karena apa? Mereka itu nggak akan keluar selagi mereka belum menang. Kok malah bahas ini guys? Oke lanjut. Apa namanya seketika kan kalian masuk dan didapatkan sponsor iklan itu kan guys ya. Nah itu dia masalahnya guys ya, kalian seketika akun kalian itu akan terkait oleh situs judul itu. Bener, terkait oleh situs judul itu. Biasanya sih kalau Android zaman dulu itu tuh pasti ada tulisannya, yaitu apa namanya ya aku terpaksa guys, yaitu adalah situs samberbledek.com akan meminta anda untuk menghidupkan notifikasi agar mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah itu kalian jangan terima, jangan pencet oke. Karena apa? Notifikasi kalian itu akan dipenuhi oleh ayo sabar bledek 99% orang menang karena ini. Gue gacor kang, gue nemu situs judul terbaik. Damn bro, gue udah pernah terjadi seperti itu. Nah maka dari itu gue trauma, dan ya sekarang gue benar-benar waspada tentang website itu. Jadi saran saya ya guys ya, untuk kalau kalian pengen membuka website kesayangan kalian tanpa terjadi seperti itu, saran saya itu adalah satu, kalian tahu tombol keluar kalian guys ya. Kalau biasanya ada di handphone sekarang itu kan pakai gestur geser ke geser dari sebuah geser dari pinggir kanan bisa kiri bisa. Nah kalau pas muncul iklan itu langsung geser aja set. Nah seketika iklannya langsung ketutup guys, bener. Yang kedua, kalian bisa pakai apa namanya VPN, tapi kebanyakan VPN sekarang itu ya disalahgunakan. Saya nggak mau bilang salah gunakannya buat apa, soalnya saya juga pernah menggunakannya VPN guys ya, tapi ya sudahlah jangan bahas itu. Dan ya ada kayaknya
Mungkin itu doang yang bisa saya sampaikan. Adios. Oke, mungkin ya itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi kesimpulannya yaitu adalah data negara Indonesia itu memang sangatlah lemah, tapi dari kelemahan negara ini itu guys ya, kita juga bisa menanggulanginya dengan cara tadi seperti ya mengamankan akun kita, menggunakan sandi yang kuat, dan juga jangan mengekspos informasi dalam kita, dan ya masih banyak lagi. Yang penting kalian itu harus tetap waspada, karena apa, handphone yang kalian pegang setiap hari itu menyimpan informasi kalian, dan jika itu jatuh kepada tangan yang salah, maka seketika kalian juga dalam bahaya. Salam dari Yeski dan kelompok lain ya, kelompoknya di sini. Bisa aku ya, pokoknya itu salam dari kelompok saya, dan juga terima kasih untuk Joseph yang sudah membuat sudah sabar video saya, mengomentari saya ya. Maaf jika ada masalah atau salah kata, mau dimaafkan ya. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. See ya later. Surya. Lua no céu, clareando a praça.